Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para ustazah, dan para sesepuh bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, kepada sahibul bait Ibu Hajah Nasuha dan juga Abah Rori sekeluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan Allah pada malam hari ini. Kita duduk bersama di dalam majelis ilmu, kita duduk bersama di dalam majelis yang mubarakah, dan juga duduk di majelis yang merupakan salah satu taman surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idealnya memang kita harus lebih kencang ngajinya, harus lebih antusias dan semangat ngaji, karena setiap berganti tahun maka keburukan semakin banyak. Semakin jauh dari zaman Rasulullah Muhammad SAW, maka keburukan semakin banyak. Semakin dekat dengan kiamat, maka keburukan semakin banyak. Tahun 2023 dibandingkan 2024 lebih dekat mana Bu dengan hari kiamat? 2024 ya pastinya ya. Dan dari tahun ke tahun keburukan semakin bertambah. Termasuk juga kesyirikan semakin mendekati gerbang kiamat justru semakin menjadi-jadi. Bukankah Rasulullah telah bersabda, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabaila min ummati bil musyrikin hatta ta'budal awthan. Tidak akan terjadi kiamat sampai engkau menjumpai kabilah-kabilah dari umatku, umat Islam, mereka kembali menjadi orang-orang yang berbuat syirik, sampai-sampai mereka menyembah berhala kembali. Jadi semakin hari semakin buruk, semakin bertambah tahun semakin buruk, sampai nanti yang tersisa adalah wa yabqa syirarun nasi wa fa'alaihim taqumus sa'ah. Sampai ada titik di mana yang tersisa adalah manusia terburuk yang pernah Allah ciptakan, dan kepada merekalah kiamat akan terjadi. Jadi secara umum, secara global, dari tahun ke tahun keburukan semakin banyak. Maka kita masuk di tahun 2024 lebih buruk dari 2023 secara umum ya, bicara secara umum, secara global. Karena kalau secara spesifik misalkan di satu tempat tertentu mungkin bisa jadi lebih baik, atau juga nanti diselingi adanya orang-orang baik. Tapi secara umum, secara global, semakin jauh dari zaman Rasulullah SAW, semakin dekat dengan gerbang kiamat, maka keburukannya semakin menjadi-jadi dan semakin merebak. Dan di sini butuh ilmu, butuh pemahaman yang benar agar kita selamat.
Yang dibutuhkan hanya dua sebenarnya untuk menjadi pribadi yang solih dan masuk surga. Dibutuhkan hanya dua. Yang pertama ilmu yang benar, yang kedua pengamalannya yang benar. Apa Bu? Ilmu yang benar, cara mengamalkannya benar. Karena banyak juga orang belajar ilmu tapi ilmunya tidak benar. Bisa jadi begitu. Dan kita tidak pernah merasa paling benar, tapi sedang berjuang, berusaha mencari kebenaran, berusaha untuk menjadi orang yang benar. Justru kalau kita merasa benar dan paling benar, maka ini adalah bentuk ujub. Merasa diri suci ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kalian merasa diri suci, karena Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara hamba-hambanya. Kita tidak pernah merasa benar atau paling benar, tapi berusaha meniti jalan kebenaran. Dan syarat untuk menjadi orang yang salih dan salihah adalah dua. Yang pertama, memiliki ilmu yang benar. Yang kedua, diamalkan secara benar. Jadilah orang-orang yang salih. Maka pada malam hari ini kita berupaya dan berusaha untuk mencari pelajaran dan ilmu yang benar. Mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan dan cita-cita kita untuk mendapatkan ilmu yang benar, kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkannya secara benar. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang isti'adzah, minta perlindungan, di mana kalau dimintakan kepada selain Allah maka termasuk kesyirikan, karena babnya tentang syirik. Minasyirki isti'adzatu bi ghairillah, termasuk syirik ketika kita meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas termasuk bagaimana sistem kerjasama antara bangsa manusia dengan bangsa jin, bagaimana MOU, kesepakatan bersama antara bangsa manusia dan bangsa jin, di mana bangsa manusia sebagiannya ada yang minta perlindungan kepada bangsa jin. Ini sudah kita bahas tentang isti'adzah, minta perlindungan. Kita lanjutkan bab berikutnya. Ini harus saya pegang karena kurang jelas. Babu minasyirki an yastaghitha bi ghairillah au yad'u ghairah. Termasuk syirik adalah seseorang beristighotsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang dulu kita bahas isti'adzah, yang sekarang kita bahas istighosah. Rupanya sering ya Bu, kalau kita bapak-bapak juga sering mendengar istilah istighosah ini ya. Bahkan yang sangat populer di masyarakat kita adalah istighosah. Kalau isti'anah, isti'adzah ini jarang kita dengar ya. Yang populer adalah istighosah. Nah, mari kita bersama-sama mempelajari tentang apa itu istighosah, dan termasuk syirik itu istighosah yang seperti apa. Kita akan membahasnya pada bab ini insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentang makna istighosah. Saya mengutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan al-istighosah hiya talabul ghaus wa huwa izalatus syiddah. Yang dimaksud istighosah adalah thalabul ghaus, yaitu mencari atau meminta untuk dihilangkan kesulitan, yaitu izalatus syiddah, minta dihilangkannya bencana, minta dihilangkannya bala, minta dijauhkan dari mara bahaya. Itu namanya istighosah. Lalu perbedaannya dengan doa apa Bapak Ibu jamaah sekalian? Al-farqu bainal istighosati wad du'a
annal istighosata la takunu illa minal makrub. Ini ngapunten kena kipas, saya ganjel dulu ya, kitabnya kena kipas jadi nutup terus, atau mungkin diarahkan ke bapak ibu, gak apa-apa saya mandi keringat dikit-dikit, gak apa-apa ya. Ya ngapunten. Nah gini insyaallah. Nah sekarang perbedaannya apa? Perbedaan antara istighosah dengan doa. Istighosah itu ya, perbedaannya dengan doa adalah istighosah ini lebih spesifik, lebih khusus. Jadi istighosah ini sebenarnya bagian dari doa atau salah satu jenis doa, tapi isinya khusus, yaitu minta dihilangkan mara bahaya, minta diangkat segala bencana yang menimpa. Sehingga dengan kata lain, kalau doa itu sifatnya umum, kalau istighosah itu khusus. Ya. Maka di sini dikatakan fakullu istighosatin du'aun wa laysa kulli du'ain istighosah. Setiap istighosah itu adalah doa. Tapi tidak setiap doa disebut istighosah, karena doa itu macam-macam. Ada doa yang disebut as'ilah permintaan, ada doa minta tolong disebut isti'anah, ada doa minta perlindungan disebut isti'adzah, ada doa diangkat bala dan bahaya serta bencana yaitu istighosah. Jadi setiap istighosah apapun itu bagian dari doa, tapi tidak setiap doa disebut istighosah. Jadi doa ini lebih umum dan istighosah lebih khusus. Kemudian sebelum kita membahas tentang materi ini, perlu kita bahas dasar-dasarnya dulu, bahwa doa itu oleh para ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut doaun mas'alatun, doa yang berupa permintaan. Dan yang kedua yang disebut doaun ibadatun, doa ibadah. Ya. Doa masalah, bukan masalah ya. Sebenarnya itu dari bahasa Arab juga, masalah. Masalah berarti yang ditanyakan, yang diminta ya. Doa yang disebut doa masalah yaitu berupa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja. Minta perlindungan, ini sebenarnya termasuk di bagian doa masalah. Minta pertolongan, minta diangkat bala, ini bagian dari doa masalah, meminta. Nah, yang disebut doa ibadah sebenarnya dimaksud adalah ternyata semua jenis ibadah ujung-ujungnya adalah permintaan, ujungnya doa. Ujung-ujungnya adalah doa. Saya ingin tanya sama ibu-ibu dulu, Bu. Ibu-ibu melakukan sholat itu sebenarnya yang diharapkan dapat apa, Bu? Ibu, dapat ridho Allah, dapat apa lagi, Bu? Pahala, kemudian berharap masuk surga. Nah, maka sholat disebut juga doa itu disebut ibadah, karena setiap ibadah ujung-ujungnya permintaan. Sholat mintanya pahala, sholat minta masuk surga, sholat itu minta dapat ridho Allah. Ujung-ujungnya ada keinginan di sana. Makanya disebut setiap ibadah itu adalah doa. Contoh lain lagi sama puasa. Ya, kita berpuasa ingin dapat pahala, ingin masuk surga, ingin mendapat ridho Allah. Maka ujung dari puasa yaitu keinginan mendapat pahala, ridho Allah dan surganya. Maka sebenarnya seluruh ibadah itu ujung-ujungnya doa, permintaan. Minta kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa itu termasuk ibadah yang tertinggi levelnya. Karena dalam doa ada rasa butuh dari kita dan ada rasa begitu rendah, begitu miskin, begitu lemah diri kita. Di sana ada pengagungan kepada Allah, ada rasa butuh, di sisi lain kita merasa lemah, merasa tidak mampu. Ya. Maka kalau kita menelusuri makna ibadah, ibadah artinya menghambakan diri. Dari kata abida artinya menghambakan diri.
Namanya menghambakan diri itu berarti punya tuan. Tuannya itu yang dia agungkan, yang dia butuhkan. Dia bahkan merasa rendah, merasa miskin, merasa kecil, merasa butuh. Maka puncak ibadah itu adalah doa. Karena dalam doa terkandung unsur pengagungan kepada Allah sekaligus merasa diri rendah. Semakin orang itu semakin lemah, semakin banyak doanya dan semakin khusyuk doanya. Jadi kalau kita ini sekarang lagi ditimpa musibah, itu ada hikmahnya. Salah satunya doa kita lebih sering dan lebih khusyuk. Coba ibu-ibu saat banyak uang dengan nggak punya uang, apalagi dililit utang, kira-kira doanya banyak mana, Bu? Banyak yang nggak punya uang. Coba, wah yang punya uang itu ya tahes ya, nyantai wis ono duit kok sembarang bisa dituku. Barang duit ka ono, ya Allah, nangis-nangis sama Allah. Biasanya nggak tahajud jadi tahajud. Biasanya dungoe sekedarnya sekilas ya. Ketika nggak punya uang itu dungoan itu sampai tangannya itu nggak meneng tok gerak. Ya Allah. Saking apa butuh ini gitu. Saat sehat dengan sakit banyak berdoa lebih banyak mana, Bu? Sakit ya. Sehat terus mentar terus rehat, makan sembarang, ngelencer sendiri barang, sakit prek. Ya Allah, terus apalagi sudah sakit diobati kemana-mana tidak sembuh, datangi dokter yang model gimana pun tidak sembuh, doanya itu semakin kencang. Ya seperti yang pernah saya contohkan ya, udah sering saya contohkan sederhana, perbedaan orang punya duit sama ndak itu beda. Ya. Ada orang punya duitnya banyak sekali ya. Bukan masalah bagi dia duit. Ditelepon sama istrinya, Mas, ibu sampean loro Mas, ya apa iki? Wis kok apa-apa sampean terno nang rumah sakit ya, dolekno ambulan sing enak, nek perlu ambulane Alphard. Nah, gitu. Wis nyampe rumah sakit ternyata ibu kudu opname, oh gak apa-apa, dolekno kelas VVIP. Wis urusan duit gampang gitu ya. Masuklah ruangan VVIP dengan segala fasilitasnya. Terus telepon lagi masuk, ternyata obatnya luaran gitu. Ya apa nang luar negeri iki. Wis beres, gampang kali tak transfer gampang. Terus begitu, opnamone iki seminggu Mas kaya aneh, entek akeh gak apa-apa beres aman. Itu yang punya duit. Nek pas gak punya uang, ya belas ya. Dompet yo koyo kopiah gak ono isine, plek gitu ya. Iki dompet apa kopiah gak ono isine. Ditelepon, Mas, ibu sampean loro. Ya Allah, loro. Iki kudu nang rumah sakit, wis terus disebut nama Allah terus. Ya apa iki kudu opname pisan, ya Allah, terus begitu ya. Apalagi tahu obatnya mahal, dokternya mahal, wis langsung mlebu masjid salat donga. Ya Allah, kula mboten gada yatra ya napa niki, langsung. Nah, biasanya umumnya begitu. Makanya doa itu bentuk penghambaan diri yang tertinggi. Kenapa? Merasa butuh kepada Allah. Di antara seluruh ibadah, doa itu paling puncaknya karena di situ kita mengagungkan Allah, meyakini Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu, Maha Kuat, dan kita lemah, kita butuh sama Allah. Makanya makna as-shalah hiya ad-du'a. Makna salat itu adalah doa. Kalau kita cari referensi apapun, mayoritas para ulama menerjemahkan atau mengartikan, mendefinisikan salat, as-shalah hiya ad-du'a. Salat yang merupakan ibadah paling utama itu maknanya adalah doa. Saat salat itu selain lisan kita meminta kepada Allah dari awal doa ya, setelah takbir doa pertama doa iftitah, disebutnya juga doa iftitah. Baca Al-Fatihah, di sana ada doa juga, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, bukan kampanye ya saya. Ya ini populer ya, di amin. Sampai yang lawannya nggak mau amin gitu ya. Nah, ini aneh ini. Ini sampai diganti kobul itu, jadi ingat pentol kabul saya jadinya ngalahan ya. Ya amin artinya memang kabulkanlah ya Allah, perkenankanlah ya Allah. Nah, maka sholat itu isinya banyak dengan doa. Okay? Jadi ini sebagai dasar bahwa doa itu adalah
ibadah yang paling tinggi. Makanya Rasulullah menyatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dalam hadis yang lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Dan doa itu ada doa masalah, permintaan, ada doa ibadah. Artinya setiap ibadah ujung-ujungnya doa, meminta. Nah, istighosah ini salah satu jenis doa yang spesifik, di mana isinya adalah minta dihilangkan bala, musibah, keburukan yang sedang menimpa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan Ibu. Kalau memang minta dihilangkan bahaya, boleh nggak kita minta tolongnya kepada manusia? Pertanyaan saya supaya gak ngantuk, interaktif aja. Menghilangkan bahaya, boleh apa tidak Bapak Ibu jamaah sekalian? Atau kita sedang tertimpa musibah, tertimpa bencana, kita minta tolong dihilangkan kepada manusia, hukumnya boleh apa buatan? Betul lah. Misalkan begini ya, saya tenggelam, nggak bisa berenang, terus tolongnya. Ini saya sedang tertimpa musibah ini ya, tenggelam. Terus minta bantuan supaya dihilangkan musibah saya dengan cara ditolong. Kira-kira boleh apa buatan? Boleh. Boleh kalau ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita di tengah jalan dibegal, dirampok, ya dirampok. Ini kan sedang kena bala ini, musibah. Tiba-tiba ada polisi ya pakai mobil patroli, kelip terus kita minta dihilangkan, Pak polisi ini ada rampok, tolong dihilangkan, diusir, ditangkap. Itu boleh apa buatan Bu? Boleh. Nah, kalau secara bahasa minta dihilangkan bahaya, minta dihilangkan musibah itu namanya istighosah secara bahasa. Nah, lalu yang dimaksud dengan istighosah yang syirik itu bagaimana Bapak Ibu jamaah sekalian? Karena tidak semua istighosah kepada selain Allah lalu dikatakan syirik. Nah, definisi yang mudah, ini saya ambil poin-poin saja karena cukup banyak ini pembahasannya, saya stabiloin poin-poin inti ya. Istighosah yang termasuk syirik, minta dihilangkan mudarat atau bahaya yang syirik, dan bahkan ini termasuk syirik besar, syirkul akbar adalah minta kepada selain Allah sesuatu yang hanya Allah saja yang mampu menghilangkannya. Minta dihilangkan dari bahaya di mana yang mampu menghilangkannya hanya Allah saja. Kalau itu dimintakan kepada selain Allah itu termasuk syirik. Jadi perkara yang hanya Allah yang mampu menghilangkannya, yang lain tidak mampu, lalu dimintakan kepada yang lain. Harusnya kepada Allah, dia minta kepada yang lain, tapi dalam perkara yang lain ini tidak mampu sebenarnya, tapi tetap dia minta dihilangkan tadi. Maka inilah yang termasuk syirkul akbar, syirik yang besar. Jadi minta kepada selain Allah untuk menghilangkan bala, di mana itu hanya khusus Allah yang mampu menghilangkannya. Nah, kalau itu dimintakan kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik. Ya, mintanya kepada selain Allah. Ya, saya ingin bertanya sama Bapak Ibu, Bu, kalau ada gelombang tsunami itu kira-kira ada nggak orang yang bisa menahannya? Nggak bisa ya, sulit. Dengan alat apa ya kira-kira ditahannya? Hanya cuman mungkin bisa disiapkan benteng yang tinggi, gedung yang tinggi cuma untuk menghindar saja, tapi menghentikannya tidak mampu. Ini bencana. Nah, tiba-tiba ada orang mengadakan ritual istighosah, minta supaya diangkat musibah itu, mintanya ke Nyi Roro Kidul. Dianggap ini penguasa pantai selatan. Nah, tsunami-nya di pantai selatan, berarti yang menguasai, masa nggak bisa mengendalikan lautnya. Lalu dimintakanlah kepada Nyi Roro Kidul dengan ritual tertentu, maka ini termasuk syirik besar karena tidak ada yang mampu menghilangkan musibah itu. Nah, ada banyak ayat dan juga ada satu hadis dalam bab ini. Saya bacakan secara sekilas beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Surat Yunus ayat 106 dan 107. Surat Yunus surat 10 ayat 106 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka.
fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Surat Yunus ayat 106 107. Dan janganlah kamu berdoa, menyeru, meminta kepada selain Allah, yang mana yang kamu seru, kamu minta itu tidak bisa memberi manfaat, juga tidak bisa mendatangkan mudarat. Jika kamu melakukan itu, kamu termasuk orang yang zalim. Nah, makna zalim dalam Al-Quran itu, kalau kaitannya dengan hak Allah adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Allah menyatakan, janganlah kalian berdoa, meminta, menyeru kepada selain Allah seseorang, sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat, juga tidak bisa mendatangkan mudarat. Dan jika menimpamu yaitu bahaya, maka dia tidak bisa menghilangkannya kecuali Allah. Kamu tertimpa bahaya, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika dia ingin memberikan kebaikan kepada kamu, maka tidak ada yang mampu menghalanginya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sebuah keyakinan yang harus dimantapkan pada diri kita masing-masing. Kalau kita memahami ayat ini secara mendalam, hidup ini sebenarnya tenang sekali. Kalau kita memahami ayat ini secara mendalam, diangen-angen, ditanamkan dalam hati kita, hidup kita itu tenang, nggak gampang gupu, nggak panik. Kenapa? Ayat ini menjelaskan, jangan minta kepada selain Allah sesuatu atau seseorang yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan bahaya. Buat apa kita minta? Dia nggak bisa memberi. Kalau ada bahaya dia juga tidak bisa menghilangkan. Untuk apa kita minta? Sementara ada zat yang maha memberi segalanya dan juga bisa menghilangkan segala musibah dengan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, poinnya adalah jika ada bahaya yang menimpa kamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Begitu pula jika Allah itu ingin memberikan kebaikan, nggak ada yang bisa menghalangi. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada bahaya yang menimpa kita dan Allah tidak ingin menghilangkannya, walaupun seluruh manusia bahkan bersatu dengan bangsa jin membantu kita menghilangkannya, nggak akan bisa hilang kalau Allah tidak berkehendak. Ya. Ini betul-betul diyakini. Kalau Allah tidak menginginkan kita ini selamat, atau artinya kita dapat musibah, mau ditolong siapapun tidak ada yang bisa. Tapi sebaliknya, kalau Allah memberi anugerah, memberi kebaikan, kalau Allah ingin, dihalangi oleh seluruh manusia di dunia ini, dan juga bersekongkol dengan bangsa jin, menghalangi, gak akan pernah bisa. Nah, ini dalam kehidupan kita banyak ditemui perkara-perkara yang secara nalar, secara hitungan kita kayaknya tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Wah, kayaknya ini meskipun pilih yang nomor ini, tapi kayaknya nggak bisa, kayaknya kecurangannya terlalu banyak. Ya, sakjane menurut hitungan kayak aneh sing nomor 1 ku menang kayaknya. Kampanye mana ya? Tapi kalau banyak sekali ya konspirasi, banyak sekali kecurangan, kayaknya nggak masuk, nggak mungkin menang. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus tanamkan bahwa kalau Allah ingin seseorang jadi pemimpin, kalau Allah mau, nggak ada yang bisa menghalangi. Dihalangi oleh seluruh dunia, siapa yang mau menghalangi? Kalau Allah ingin menunjuk seseorang ini jadi pemimpin ini, kata Allah, kamu harus jadi. Nggak ada yang bisa menghalangi siapapun, seluruh dunia, jangankan se-Indonesia, seluruh dunia bersatu nggak akan bisa menghalangi kemauan Allah. Tapi kalau Allah tidak menginginkannya, kayaknya ini jangan jadi pemimpin dulu lah, ya. Kalau Allah tidak mau, didukung oleh seluruh dunia sekalipun, tidak akan bisa. Kekuasaan Allah mutlak, tidak bisa diganggu gugat, tidak ada yang bisa melawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak berjuang dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak, yang maha berkuasa. Kalau memang menurut Allah memang ini
kami uji lagi, nggak menang, nggak masalah. Kalau Allah memang menginginkan itu pasti yang terbaik. Tapi kalau kita sebagai manusia berharapnya mudah-mudahan kita diberi anugerah pemimpin negeri ini yang soleh, ya, yang membawa kemakmuran, menjadi sebab kemakmuran dan lain-lainnya. Pasti kita berharap seperti itu. Ini contoh saja. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa kita harus minta kepada sesuatu atau seseorang yang dia tidak bisa bermanfaat atau memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat? Contohnya seperti orang-orang musyrikin Mekah dulu minta manfaat dan minta dihilangkan musibahnya kepada berhala-berhala. Jangankan menghilangkan musibah, lalat nempel di hidungnya berhala itu tidak bisa nyeblek itu. Ya, tidak bisa. Digambarkan oleh Al-Quran, jangankan menghilangkan bahaya dan mudarat, ya, hanya sekedar lalat yang nemplok atau nempel di hidungnya berhala tadi yang berupa patung, dia nggak bisa menghilangkannya. Bagaimana akan menolong manusia? Nah, maka poin dari ayat tadi adalah seperti itu. Jangan meminta berdoa termasuk istighosah kepada seseorang atau sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa mendata atau mengangkat mudarat, ya. Dan ini ada beberapa ayat yang senada. Salah satunya saya tambahkan lagi dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Al-Ankabut ayat 17. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah, sesungguhnya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, mereka tidak memiliki kekuasaan apapun untuk memberi kalian rezeki. Maka carilah dari sisi Allah rezeki itu dan sembahlah Dia oleh kalian, bersyukurlah kalian kepadanya dan kepadanya kalian akan kembali. Nah, di antara bagian dari af'alullah, perbuatan Allah, di antara pekerjaan Allah adalah memberi rizki. Tidak ada satupun di alam ini yang mampu memberikan rizki selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang manusia atau makhluk itu hanya sekedar sebab saja, tapi hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ini sering berharap kepada manusia, padahal manusia juga dapat rizki dari Allah, maka justru ketika kita banyak berharap kepada manusia biasanya banyak kecewa, ya. Tapi Ustadz, biasanya yang ngasih duit saya kan orang ini. Iya betul, secara sebab saja, tapi hakikatnya yang menggerakkan hati orang ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita belajar tauhid Bapak Ibu jamaah sekalian berkaitan dengan rezeki. Kalau kita memiliki tauhid yang mantap bahwa Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rezeki itu hanya Allah, yang lain itu sekedar sebab, kita nggak akan khawatir dengan rezeki, ya. Tidak khawatir nanti suami saya kalau pensiun terus pendek umur terus saya makan apa, nah bingung ya. Ada yang seperti itu. Wah nanti kalau saya ini di PHK dari pekerjaan saya terus saya makan apa. Nah, ini hal-hal yang seperti ini hendaknya kita hapuskan dalam kamus diri kita, bahwa Allah yang maha pemberi rezeki dan Allah berkuasa memberikannya dan sudah menjatah rezeki kita sampai kita meninggal dunia. Tidak ada orang meninggal dunia dan rezekinya ketinggalan. Orang ini sudah mati tapi ini kurang 1 miliar hartanya, enggak. Sudah lengkap itu ya. Nggak akan ada yang terlewat. Pernah saya kisahkan, ini kisah nyata ya, pernah disampaikan juga, mengulang kembali. Ada orang kecemplung sumur, masuk sumur, kemudian ditolong oleh orang-orang, diangkat, dikiranya meninggal, ternyata pingsan, ya. Pingsan, kemudian siuman, dikasih minum 1 gelas. Namanya orang habis kecelakaan kaget Pak ya, dikasih minum biasanya. Ya, orang habis jatuh, habis tenggelam gitu Pak, ke sumur-sumurnya nggak ada airnya, ya kering, duk jatuh. Diambil sama orang-orang, kemudian dikira meninggal, ternyata masih hidup, siuman, diberi minum. Setelah itu ditanya, gimana mas ceritanya sampean kok isak nyemplung sumur? Oh gini ya, saya akan melakukan apa namanya, reka ulang gitu ya. Istilahnya apa reka ulang itu Pak? Ya simulasi.
apa? Rekonstruksi. Jadi begini ceritanya ya, saya contohkan ini sumurnya di sana ya, saya jalan, terus saya kepleset terus masuk lagi, nyemplung lagi, meninggal beneran. Jadi lagi reka ulang, meninggal. Nah ternyata rezekinya yang ketinggalan tadi adalah air 1 gelas. Ya disempurnakan oleh Allah. Ini belum waktunya karena ada rezekinya 1 gelas minum kan. Jadi akan lengkap. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan rezeki yang Maha Pemberi rezeki hanya Allah, tidak usah mengandalkan siapapun, hanya kepada Allah saja. Allah sudah menciptakan siapapun di antara makhluknya pasti bertanggung jawab. Manusia saja yang baik bertanggung jawab, apalagi Allah Maha bertanggung jawab. Allah nyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata di atas muka bumi kecuali Allah berikan rezeki kepadanya. Ya. Bahkan makhluk-makhluk yang kita anggap lemah tetap Allah kasih rezeki. Kita bersyukur manusia diberikan kemampuan lebih daripada makhluk yang lain. Kalau kali panjenengan Pak lihat ini cecak nggih. Merayap tapi mangsanya, makanannya bisa terbang. Logikanya kan harusnya yang memangsa yang terbang ya, yang diem yang dimakan. Nah ini yang makan itu yang merayap, tapi yang dimakan terbang. Tapi saya sering menjumpai cicak itu gendut. Apalagi musimnya laron itu, masya Allah, cicak nih gendut, padahal kayak boten S1 nih. Tapi waraknya, masya Allah ya, rezekinya Allah itu. Luar biasa itu. Ya. Contoh lain laba-laba bikin sarang itu kan nunggu Pak di situ Pak, diam ya. Kalau nggak ada yang melintas nyantol nggak makan, tapi Allah kasih makan gitu. Subhanallah. Apalagi manusia, makhluk yang paling mulia, pemakmur dan khalifah di muka bumi, Allah sudah tanggung jawab ngasih rezeki kita ini. Nah, maka dalam ayat ini Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang disembah itu tidak bisa ngasih rezeki. Mintalah kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki dan sembahlah serta bersyukurlah, kemudian kalian akan kembali kepadanya. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat ini saya lompati, hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Ya. Imam Tabrani adalah Al-Imam Al-Hafidh Sulaiman bin Ahmad bin Ayub ya, Al-Luhami At-Tabrani, Al-Lahmi At-Tabrani dari Yaman ya. Beliau dari Yaman. Ya, beliau ulama pada abad ketiga Hijriyah dan beliau seorang ulama ahli hadis. Jumlah guru beliau itu 2000. Gurunya 2000. Saya sama panjenengan gurunya berapa? Pernah berguru ke berapa orang? Kita kadang udah bangga ya, oh, aku ki ngaji nang dini ngaji guruku wah kayak ono nek 20. Imam Tabrani gurunya 2000. Dan beliau menulis kitab-kitab yang paling terkenal ya, ada 3 kitab. Sebenarnya banyak, lebih dari 10 atau lebih dari 15, tapi ada 3 kitab yang sangat terkenal. Yang disebut Al-Ma'ajim Ats-Tsalatsah. Kitab Mu'jam yang jumlahnya 3. Yang pertama Mu'jamul Kabir, yang kedua Mu'jamul Awsat, yang ketiga Mu'jamus Shaghir. Mu'jam itu sebenarnya salah satu jenis kitab hadis yang isinya berupa ensiklopedi. Jadi hadisnya di situ terutama disebutkan berdasarkan guru-gurunya. Dari guru A hadisnya ini, dari guru B ini, guru C, itu modelnya begitu, Mu'jam itu. Nah yang Mu'jamul Kabir ini ada 60.000 hadis Nabi. Yang Mu'jamul Kabir ya, kitab Mu'jam yang besar ada sekitar 12 jilid dan isinya 60.000 hadis. Setiap hadisnya disebutkan di situ, sejarahnya bagaimana, para rawi hadisnya siapa saja, ada biografinya. Itu namanya Mu'jam. Itu menunjukkan keluasan ilmu Imam Tabrani. Ya, ini ahli hadis. Kita sering mengenalnya cuma Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, kemudian imam-imam yang menulis kitab sunan ya, seperti Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud. Kemudian ada Musnad Imam Ahmad. Nah, penulis Mu'jam salah satunya adalah Imam Tabrani ini. Dan Mu'jamul Awsat ini lebih singkat, isinya ada
yaitu 30.000 hadis. Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi beliau seorang ulama dan pakar dalam bidang hadis. Beliau menyampaikan sebuah hadis. Beliau mengatakan, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'zil mu'minin. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang munafik yang sering menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Bapak Ibu masih ingat nama tokoh munafik yang paling menonjol atau pentolannya munafik di Madinah siapa Pak, Bapak Ibu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini dalam syarahnya penjelasannya adalah Abdullah bin Ubay. Di zaman Nabi ada seorang munafik yang sering menyakiti kaum mukminin, menyakiti, mengganggu, memfitnah, ya, merusak citra kaum muslimin dan lain-lainnya. Ini adalah musibah bagi kaum muslimin. Ini kemudorotan, ya. Maka faqala ba'duhum, ada sebagian sahabat yang berkata, nah ini ternyata sahabat ini dijelaskan dalam syarahnya, huwa Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling kuat imannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ketika ada orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ini sering menzolimi kaum muslimin dan ini musibah bagi kaum muslimin, Abu Bakar mengajak kepada kaum muslimin, kumu bina nastagitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafik. Ayo saudara-saudara kita melakukan istighosah kepada Rasulullah SAW untuk menghadapi orang munafik ini. Istighosah, minta dihilangkan musibah, tapi mintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, manusia terbaik, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah SAW, innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billah. Janganlah kalian beristighosah kepadaku, tapi beristighosahlah kepada Allah. Padahal ini sebenarnya perkara yang mana Rasulullah mampu melakukannya. Untuk menghadapi Abdullah bin Ubay bin Salul, sebenarnya Rasulullah ketika diminta oleh para sahabat, ya Rasulullah, ya, misalkan kalimatnya, ini kan biang kerok ini bikin masalah, ini sering nyakiti kaum muslimin. Kami minta kepada engkau untuk menghilangkan orang ini. Sebenarnya Rasulullah mampu. Rasulullah punya kekuatan di Madinah, punya pasukan. Makanya orang munafik itu kenapa jadi orang munafik? Karena dia lemah. Kalau dia kuat pasti melawan, jadi orang kafir, menunjukkan kekafirannya. Ya, orang munafik itu sebenarnya aslinya orang kafir, tapi tidak berani menampakkan kekafirannya. Itu menunjukkan lemah. Artinya kalau mau dilibas oleh Rasulullah itu bisa, sangat mudah. Tapi Rasulullah sangat hati-hati menghadapi orang-orang munafik karena secara zahir, secara lahiriah dia adalah muslim. Kalau dibunuhi oleh Rasulullah, bagaimana orang-orang yang belum masuk Islam itu saudaranya dibunuh semua? Akan jadi masalah juga. Karena orang lain taunya dia muslim, ya, bersahadat, sholat juga, ikut puasa dan lain-lain. Kalau dibunuh begitu saja oleh Rasulullah dan para sahabat, maka akan jadi bahaya juga, fitnah kepada kaum muslimin. Nah, maka Abu Bakar adalah sahabat terbaik. Dia mengajak kepada sahabat lain, ayo beristighosah kepada Rasulullah. Maksudnya minta kepada Rasulullah untuk menghilangkan bala ini, musibah ini, yaitu dengan menghilangkan Abdullah bin Ubay. Dan Rasulullah mampu melakukannya. Sebenarnya boleh minta, ya. Rasulullah saat itu beliau penguasa, beliau pemimpin negara, beliau pemimpin agama, punya pasukan, punya kekuatan. Boleh minta, ya, kepada penguasa yang memang mau, misalkan ada para perampok lah katakanlah, ya, di satu kawasan. Ya, bahasa mudanya ini ada kawasan dikuasai preman misalkan, ya, yang sering meresahkan, mengganggu masyarakat. Ini kan musibah. Lalu kita minta kepada aparat, kepada pemerintah untuk membasminya. Nah, ini namanya istighosah, minta dihilangkan bahaya. Ini perkara yang mampu dilakukan oleh manusia, maka ini tidak masalah, dibolehkan karena sebagai sebab. Sebenarnya Rasulullah bisa menghilangkan Abdullah bin Ubay. Tapi di sini para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah menolak.
ingin menguatkan kepada manusia, kepada kita semuanya, bahwa beliau adalah seorang yang rendah hati, tawadu, dan beliau sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya sekedar sebab, karena hakikatnya Allah yang akan mengangkat segala bala dan musibah itu. Makanya Rasulullah tetap menekankan kepada para sahabat, mintalah kepada Allah untuk diangkat bala ini, jangan kepada saya. Ini Rasulullah masih hidup, Rasulullah melarangnya. Rasulullah masih hidup, beliau melarangnya. Nah, bagaimana kalau Rasulullah sudah wafat, dimintai? Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu jamaah sekalian. Waktu hidup saja Rasulullah tidak mau, jangan beristighosah kepada saya, beristighosah langsung kepada Allah. Karena istighosah adalah bagian dari doa, doa adalah ibadah, ibadah hanya kepada Allah. Boleh minta kepada manusia dalam hal-hal yang dia mampu melakukannya, dan itu tidak termasuk kesyirikan bila kita yakin tetap yang nolong Allah. Ini sekedar sebab kalau manusia mampu melakukannya. Kalaupun manusia tidak mampu melakukannya, tapi secara umum yang lain mampu, maka boleh juga. Maksudnya gini Bu, ada orang tidak mampu, tapi kalau secara umum manusia ada yang mampu, nah ini boleh. Contoh begini, tadi kasusnya tenggelam, kita minta tolong, nah yang kita minta tolong nggak bisa berenang, bisa nggak ngasih bantuan? Nggak bisa, nggak mampu. Tapi termasuk syirik apa tidak kalau minta tolong dia? Tidak termasuk. Karena secara umum kalau berenang menolong orang tenggelam, manusia secara umum bisa, ada yang bisa, ada yang tidak. Maka kalau kita yang minta kepada yang tidak bisa, tapi yang lain bisa, ini tidak termasuk syirik. Jadi istighosah yang syirik itu adalah minta dihilangkan bahaya bala kepada sesuatu, kepada seseorang selain Allah, yang mana yang hanya mampu itu hanya Allah saja melakukannya, yang lain tidak mampu. Ya. Ketika Allah saja yang mampu melakukan itu semua, lalu dimintakannya kepada yang lain, inilah yang termasuk kesyirikan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, yang sangat memprihatinkan adalah pada hari ini kesyirikan itu sudah masuk, bahkan sudah mendarah daging dengan kaum muslimin, dan banyak yang berbahaya itu adalah yang dikemas dengan acara agama. Saya pernah baca ini berita, betul-betul ini, saya masih ingat beritanya dari Cyber News, ya atau mungkin pemberitaan yang lainnya, Tribun biasanya kalau yang paling banyak ya, Tribun News ya. Ini saya baca di Cyber News. Saya masih ingat kejadian Merapi ya, meletus ya. Nah, diberitakan tokoh masyarakat mengadakan ritual di sana. Dan waktu diwawancarai atau waktu disyuting, diliput, apa yang dikatakan oleh tokoh agama ini? Ya, dia mengatakan kita kesini berkumpul mengadakan ritual untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan bencana yang ada di Gunung Merapi ini. Dan untuk syaratnya kita akan memendam 2 kepala sapi yang jantan dan betina untuk persembahan kepada Sing Baurekso. Nah, ini campur jadinya Pak. Jadi mintanya kepada Allah dilindungi dari mara bahaya, tapi adzabah menyembelihnya untuk selain Allah. Jadi akhirnya terselubung kesannya, oh ini loh yang datang loh pakai baju koko, pakai kopea, bahkan untuk jenggote. Terus tokoh agama ya, dan juga mintanya kepada Allah dan juga berdoa kepada Allah, tapi ada ritual mendem 2 kepala sapi jantan dan betina yang tadi ditujukan untuk persembahan kepada Sing Baurekso. Jadinya akhirnya di situ ada ritual kesyirikannya. Nah, ini yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, percampur adukan antara yang baik, yang hak dengan yang batil, antara yang tauhid dengan kesyirikan. Maka disinilah pentingnya kita belajar tentang syirik agar tauhid kita tidak terkontaminasi, tercampuri dengan perbuatan syirik. Dan kita targetkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur, kesempatan kepada kita untuk mengilmui apa itu tauhid, apa itu jenis-jenis syirik, lalu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan syirik, yang salah satunya adalah al-istighosatu bi ghairillah, istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu jamaah sekalian, singkat tapi mudah-mudahan bisa difahami dan
mulai detik ini kita hanya beristighosah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak ketika ada musibah membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ini yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak butuh yang lainnya. Dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, astaghits, aku beristighosah, aku meminta supaya bala dan musibah ini engkau angkat. Maka boleh kita juga beristighosah kepada Allah, meminta agar bala yang menimpa negeri kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen-momen seperti ini bolehlah kita beristighosah, karena memang pada faktanya negeri kita banyak sekali bala bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana sosial, bencana ekonomi, bahkan bencana politik mungkin bisa jadi. Kita meminta kepada Allah agar Allah mengangkat segala bala, musibah, bencana yang merundung negeri ini, dan semoga Allah berikan kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan untuk negeri yang kita cinta ini, khususnya untuk kaum muslimin yang ada di negeri kita yang tercinta. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada hal-hal yang kurang jelas dan ingin didiskusikan, kami persilahkan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian untuk menyampaikannya. Bapak Ibu, demikianlah kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz. Sementara Ustadz istirahat sejenak, memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan pertanyaan atau menyampaikan sesuatu atau mungkin curhat. Untuk pertama kali saya berikan kepada seorang ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin apa sajalah yang perlu disampaikan terkait dengan tema yang dikaji oleh Ustadz Abu Rosan pada malam hari ini. Monggo ibu yang sebelah timur dulu. Wonten nggih? Wah, wonten iki sinten iki? Tentang apakah ada bacaan khusus untuk istighosah? Jawabannya ada, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Selebihnya kita bisa isi dengan doa-doa yang isinya minta diangkat bala oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa Jawa. Nah, jadi yang disunnahkan oleh Nabi SAW adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Itu diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Adapun nun sewu yang ada di tengah-tengah masyarakat kita itu sudah diramu. Saya juga dulu rutin ya, rajin beristighosah, ada istighosah kubro segala gitu ya. Saya juga pernah gabung di pencak silat Paganusa waktu itu dan sering istighosah gitu ya. Nah, di situ memang ada bacaan khusus, dirangkai, dan itu seragam dimanapun ada acara istighosah yang dibaca itu. Sebagaimana juga tahlilan ya, begitu ya. Ada rangkainya khusus, baik waktunya maupun juga bacaan-bacaannya, ada pakemnya begitu ya. Sehingga kalau kita nun sewu misalkan ada orang ikut tahlilan tapi bacaan sendiri, pasti akan ditegur sampean ngelantur iki tahlilan model opo gitu ya. Itu ada pakem. Nah, disinilah yang perlu kita garis bawahi, bahwa mempakemkan sesuatu, membuat standar sesuatu ini harus ada dalil ya. Maka secara umum istighosah ini dari Nabi SAW yang disunahkan adalah bacaan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ini yang diperbanyak ya, atau doa-doa lain yang intinya minta diangkat bala. Adapun yang diramu itu ya hasil karya dari mungkin dari sebagian kiai atau ustadz-ustadz yang ada, sehingga seolah menjadi sesuatu yang pakem kalau di luar itu bukan istighosah ya. Jadi kalau ada orang misalkan mengadakan istighosah, kita istighosah dengan bacaan yang kita bikin sendiri beda yang lain, pasti akan diprotes, ini kok bacaannya beda. Nah, ini artinya menetapkan sesuatu. Bacaannya bagus, zikirnya bagus, ayat yang dibaca bagus, tapi menetapkan sesuatu butuh dalil. Maka dalil yang ditetapkan Rasulullah adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ini saja yang diulang-ulang ya. Bisa juga nanti membaca diantaranya para ulama menyatakan salah satu wasilah atau tawasul, salah satu tawasul adalah dengan mentauhidkan Allah sebagaimana yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan itu dalam keadaan gelap, yang secara logika manusia kemungkinan meninggal, dia baca di dalam perut ikan
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, ini juga termasuk salah satu bentuk tawasul yang isinya tauhid, la ilaha illa anta, ada kalimat tauhid di sana. Jadi tidak ada pakem batasan tertentu kecuali bacaan tadi yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dibukukan, yang dipakemkan itu adalah hasil karya saja, bukan dari betul-betul susunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mana yang kita pilih, ya kita lebih baik mencontoh Rasulullah SAW dalam beristighosah. Beliau membaca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Itu saja diulang-ulang. Kita sedang tertimpa musibah, itu saja yang dibaca terus supaya Allah mengangkat musibah kita. Yang kedua tentang masalah rezeki. Bukankah rezeki sudah ditakdirkan bahkan itu saat kita berada di kandungan ibu, sementara ada syariat atau aturan untuk bekerja, berusaha, bagaimana korelasinya? Betul sekali bahwa takdir makhluk-makhluk Allah bahkan yang secara umum total itu adalah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Innallaha kataba ya maqadir khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardu bi khamsina alfasanah." Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya Allah telah menulis catatan takdir seluruh makhluk seluruhnya. Ya, yaitu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahkan dalam hadis, makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam, yaitu pena yang mencatat takdir seluruh makhluk. Kemudian nanti takdir yang global total tadi itu, kemudian ada salah satu rinciannya adalah didetailkan secara khusus, yaitu saat kita dalam kandungan ibu usia 4 bulan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, ya hadis riwayat Bukhari Muslim, ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis nomor 4, ya. Di situ ada sabda Rasulullah menjelaskan kejadian manusia setelah 120 hari 4 bulan. Maka Rasulullah menyatakan wa yursalu ilaihil malak, Allah mengutus seorang malaikat, ya. Fayanfuhu fihi ruh, lalu ditiupkan ruh. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin, lalu diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama bikat bi rizkihi, catatan rizkinya. Yang kedua wa amalihi, amalnya. Yang ketiga wa ajalihi, ajalnya. Yang keempat saqiyun au sa'idun, yaitu bahagia dan susahnya. Ada 4 perkara: rizki, amal, kemudian ajal, dan bahagia atau tidaknya, bahagia atau susahnya. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, lah kalau sudah ditetapkan terus buat apa kita kerja? Kan sudah ditetapkan gitu ya. Nah, sama dengan kita juga sudah ditakdirkan pinter, nggak usah sekolah, harus mesti pinter gitu ya. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, jawabannya adalah betul. Ya, ini termasuk rukun iman yang ke-6, takdir. Kita percaya bahwa rezeki kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita percaya. Tapi yang jadi masalah adalah kita tidak tahu takdir kita. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu adalah Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk melakukan sebab-sebab dapat rezeki. Walaupun tidak semua rezeki harus dengan sebab. Ada rezeki yang didapatkan dengan usaha, ada rezeki yang didapatkan tanpa usaha. Pernah nggak Bapak Ibu jamaah sekalian dapat rezeki tanpa usaha, bahkan nggak mikir sama sekali? Sering ya. Kadang sudah mau tidur itu ya sudah kemulan, tok jam 9. Iki enten akikoh putra kula. Wah, dibuka itu sate, gulai lengkap 2 lagi. Nah, tidak pernah minta kepada Allah malam itu, bahkan nggak pernah kepikir, tapi datang rezeki. Itu contohnya rezeki tanpa sebab, tanpa bekerja. Tapi ada rezeki yang didapatkan dengan berusaha. Nah, maka bukan berarti kita harus berdiam diri dengan mengatakan nanti kan rezeki datang sendiri. Ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyatakan fa'idha farogta fansob. Kalau selesai satu pekerjaan, lakukan pekerjaan lain. Jadi orang muslim jangan jadi kaum rebahan, nggak boleh malas. Selesai satu ada lagi selama kita kuat. Ya.
insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian sehat nanti badannya kalau banyak gerak ya. Ya. Saya itu punya sakit asam urat sama kolesterol itu dulu cukup sering kumat itu. Ternyata Allah kasih kesembuhannya itu karena ngarit, sering ngarit. Pernah kaku nggak sembuh-sembuh diobati, saya buat ngarit terus ngasih makan ayam apa tiap hari. Saya cek lagi kaget loh. Dulu asam urat saya 13 kok sekarang cuma 35 gitu ya. Ini salah satu sebab saja ya. Jadi Islam mengajarkan kita harus banyak aktivitas positif yang bermanfaat. Baik bermanfaat bagi dunia maupun akhirat. Harus dua-duanya. Jangan akhirat kok rajin sholat, rajin ngaji, gak gelem kerja, ya jangan. Ya. Dua-duanya harus dicari sebabnya. Kenapa? Oh, Ustaz kan sudah ditakdirkan rezeki pasti datang. Masalahnya kita tidak tahu. Kalau ada bocoran, boleh kita beralasan itu. Saat kita usia TK dikasih bocoran sama loe sampean niku, jangan meneh-meneh jadi pengusaha lo sugih ya. Wah nyantai gitu ya. Karena enggak tahu ya kita harus bekerja. Nah, jadi intinya adalah bukan berarti dengan adanya takdir itu lalu kita berdiam diri karena kita tidak tahu takdir kita. Yang kita tahu adalah dengan bekerja jadi sebab dapat uang, dengan berbisnis dapat menjadi sebab dapat uang. Ya. Dan ini berlaku dalam hal apapun, takdir itu kita tidak tahu, termasuk jodoh. Ada nggak kalau kita rencana jodoh takdir, nggak usah dole, nggak usah mikir kok toko dewe, ya. Akhirnya toko temen tapi cocok nggak aja nggak tahu ya. Nah, tetap harus dicari, harus berusaha, kecerdasan, kepintaran, ya. Ini juga harus diusahakan karena kita tidak tahu takdir kita. Jadi kesimpulannya takdir itu adalah termasuk rukun iman yang harus kita yakini dan itu ada, pasti adanya ya, tapi kita tidak tahu takdir kita, kita hanya tahunya berjuang. Sama dengan surga dan neraka, sudah ditakdirkan kita ini masuk surga atau neraka, tapi kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah berjuang, berdoa untuk masuk surga, begitu. Ini yang kedua tentang masalah rizki dengan apa? Dengan masalah takdir. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi apa Bu saya lupa Bu Hajar tadi? 100 tahun. Oh, tentang 100 ya. Tentang 100 tahun memang betul ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa setiap di penghujung 100 tahun Allah akan hadirkan seorang mujaddid, para pembaharu-pembaharu. Bukan membawa ajaran baru, kayak beda nggak ya Pak? Mujaddid secara bahasa pembaharu, artinya sunnah Nabi, ajaran Nabi yang sudah melemah, sudah terpuruk, sudah dipadamkan, dihidupkan kembali. Itu maksudnya mujaddid ya. Bukan membawa ajaran baru, beda. Tapi memperbaharui. Beda ya antara membawa yang baru dengan memperbaharui ya Pak. Ya, kalau dalam dunia kendaraan atau peralatan itu namanya restorasi gitu ya. Restorasi ini pedang ini sudah umurnya ratusan tahun, sudah jamuran apa sudah karatan terus diperbaiki, diperbaharui, tapi barangnya tetap itu. Nah itu akan ada setiap di penghujung satu abad. Wallahu alam ya, mudah-mudahan karena ada beberapa analisa dari para ulama bahwa runtuhnya khilafah Islamiyah itu pada tahun 1924, tepatnya bulan Maret 1924. Berarti kalau 100 tahunnya adalah 2024. Mudah-mudahan ya ada apa kabar gembira bagi kita semuanya, banyak hal kebaikan ya. Walaupun tadi saya di awal katakan bahwa secara umum, secara global semakin mendekati kiamat semakin buruk, tapi Allah akan munculkan setiap 100 tahun, satu abad para pembaharu-pembaharu yang mengajak kepada kaum muslimin untuk kembali kepada ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Dan nanti sesi terakhirnya adalah kemunculan Imam Mahdi yang memimpin dunia Islam yang diperkuat dengan diturunkannya Nabi Isa alaihis salam. Ini adalah seorang pembaharu di akhir zaman yang akan membawa menjadi sebab datangnya keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis itu ada dan sahih. Kita tunggu saja, mudah-mudahan ya, di zaman kita hidup ini bisa merasakan manisnya kemenangan-kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sudah berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang perlu dievaluasi? Dan pertanyaan kedua ada kaitannya juga, apakah cepat tidaknya doa itu dipengaruhi faktor orangnya atau tata caranya atau adabnya? Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, yang harus kita penuhi adalah
syarat-syarat doa. Salah satunya yang paling utama adalah ikhlas. Ya. Karena memang doa ini adalah ibadah dan ini harus murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua berkaitan dengan adab-adab berdoa. Bukankah kepada manusia saja ketika ada keperluan kita harus pakai adab untuk apa ya, supaya berhasil ya. Coba kalau kita ada butuhnya, biasanya pasti yang pertama nyari waktu yang tepat, apalagi orang yang sibuk. Saya itu ngontrak rumah di rumahnya Bu Hajah Bu Tati ini. Itu nyari waktu yang pas biar beliaunya longgar. Nah, itu cari waktu seperti itu ya. Biar enak pasnya ngomongnya gitu ya, supaya nggak mengganggu. Sama manusia saja kepada manusia saja kita mencari waktu yang tepat. Sebenarnya Allah 24 jam tidak tidur ya. Tapi Allah dan Rasulnya mensyariatkan ada waktu-waktu mustajabah. Ya, baik yang harian maupun yang pekanan bahkan tahunan ya. Nah, ini adab, cari waktu yang tepat. Yang kedua, bisa ditambahkan dengan tempat ya, tempat yang mustajabah ya. Ini memang terbatas kalau tempat ya harus pergi, seperti di Ar-Raudhah, di Multazam ya, di Hijr Ismail atau di Maqam Ibrahim dan lain-lain ya, di dekat sumur Zam-Zam dan lain-lainnya. Ini adalah berkaitan tempat. Kemudian juga dari adab cara penyampaian, diawali dengan memuji dulu ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita juga mau ngutang kan ngelem-ngelem dulu, panjenenganku memang top pokoknya wis sugih sampean ku yo ayu yo loman was mulai itu ya. Nah, itu pada manusia ya, kepada Allah lebih beradab lagi. Dan juga dengan tadarruan wa khufyah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Allah dengan tadarru, dengan merendah ya, dan juga dengan rasa takut ya. Jangan ya, udah ngutang songong gitu ya. Ngutang tapi kemenyek, wah itu sing ngutangnya males gitu. Ngutang iki kemenyek wae enggak mungkin ya. Pasti akan merendah. Biasanya kalau ngutang itu merendah, tapi nek wae nyaur dia sombong gitu ya. Kembali. Nah, gitu. Itu adalah adab. Nah, bila sudah ikhlas, adabnya baik waktunya, badannya dalam keadaan suci hadas kecil maupun besar dari najis, kemudian tempatnya, kemudian cara penyampaiannya dan lain-lain sudah terpenuhi semuanya. Ini masih panjang sebenarnya pembahasannya, tapi anggaplah sudah selesai semuanya, tapi kok belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 keuntungan bagi orang yang berdoa belum dikabulkan. Yang pertama, keuntungannya adalah bisa jadi dikabulkan segera. Yang pertama, apa yang kita minta dikabulkan. Yang kedua, Allah tunda jadi tabungan, karena doa adalah ibadah, dapat pahala terus. Kita tiap hari doa terus, nggak kehitung jumlahnya ribuan bertahun-tahun tapi belum dikabulkan, ternyata tabungannya banyak di sana. Duh, kaget, saya nggak pernah beramal yang aneh-aneh kok pahala saya banyak, ternyata doa kita. Kalau belum dikabulkan jadi pahala di akhirat. Yang ketiga, Allah akan selamatkan dari mara bahaya. Ya, mungkin ada kecelakaan, orang-orang pada kecelakaan meninggal, kita selamat, bisa jadi sebab doa kita yang belum dikabulkan. Nah, kemungkinan lainnya adalah Allah sayang. Ya. Karena apa? Karena kalau orang itu selalu dikabulkan doanya, bisa jadi dia sombong. Kenapa ada orang itu doanya ada dikabulkan, ada tidak, supaya juga tidak sombong. Wah, kalau setiap doa mandi, wah hebat ya aku ya. Setiap dungo dikabulkan, ada kemungkinan juga khawatir ujub. Atau kemungkinan lainnya, Allah Maha tahu kita belum siap dengan apa yang kita minta, kalau dikasih kita belum siap. Harus kita yakini bahwa ada di antara 2 sifat Allah yang menonjol dalam bab doa ini. Yang pertama, Allah itu Maha Kaya, yang kedua Maha Pengasih, penyayang. Bahasa kitanya, Allah itu sugih ya loman. Tidak ada yang bisa membuat Allah itu tidak mampu ya. Allah kaya dan loman. Kalau manusia cuma kaya tapi pelit, nggak bisa ngasih. Ya wong sugih tapi pelit, ya nggak bisa ngasih. Wono iki wong loman tapi melarat ya. Ngaya opo ya. Nah, kalau Allah itu dua-duanya ada, ya kaya, ya dermawan, kenapa nggak dikasih? Sangat mungkin kita belum siap dengan pemberian Allah yang kita minta tadi. Allah menunggu kita siap. Ya, sebagaimana menurut saya contoh sederhananya, bapak-bapak misalkan nih diberi rezeki oleh Allah banyak,
mantun oleh landasan Pak, jual tanah dapat 2 miliar. Terus anaknya yang cowok usia kelas 5 SD minta, ya aku tukokno motor Ninja 250 cc. Uang ada, ayah pasti sayang anaknya, tapi nggak dibelikan. Kenapa? Ini urung wayahe le. Kok sampai wis SMA, tuku loro tak tukokno. Apakah anak akan bilang, wah sampean pelit Pak ngene ya. Sugi, ini bapakku ya. Nah, karena ada pertimbangan ini belum siap. Mungkin ya kalau saya pribadi ini, ya Allah, dungo ya Allah, moga-moga iso sugi, kok gak sugi-sugi, mungkin nek sugi aku sombong. Nah, pikiran kita seperti itu mungkin ya. Jadi kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu poin lagi bahwa doa itu dilarang oleh Rasulullah adalah isti'jal. Jadi salah satu larangan dalam berdoa adalah isti'jal. Kalau ketika ditanya oleh para sahabat, mal isti'jal ya Rasulullah, apa isti'jal itu? Yaitu seseorang yang mengatakan qad da'autu falam ara an yastajibuli. Isti'jal itu artinya tergesa-gesa dalam berdoa, yaitu orang yang ketika berdoa berkali-kali lalu dia mengatakan saya sudah berdoa kok gak dikabulno ya. Nah, ucapan ini adalah isti'jal, kita harus sabar. Minta lagi sampai nanti Allah melihat oh kita siap, udah dikasih insya Allah. Dan juga masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya, namun pada intinya adalah Allah Maha Kaya, Maha Mampu, dan Allah Maha Dermawan. Tapi kalau belum dikasih berarti ada tujuan yang sangat baik untuk kita semuanya. Kadang kita sebagai manusia itu kecewa, oh apa ya, Allah itu ada, Allah itu nggak tidur, Allah itu mendengar, Maha mengabulkan doa, tapi kok nggak dikabul-kabulkan? Syarat rukunnya sudah, adabnya sudah, kok belum? Mungkin ada hal-hal lain yang Allah Maha tahu, itu adalah untuk kebaikan kita semuanya. Oke, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Ibu-ibu sing dereng kebagian menyampaikan pertanyaan, insya Allah di pertemuan yang akan datang nggih. Kali ngajak konco sing kuwatah nggih. Sama oleh ganjaran. Terima kasih Ustadz, langsung ditutup dengan doa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, mari kita mengamalkan apa yang kita kaji pada malam hari ini, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah ibadah yang paling tinggi. Mari kita memohon kepada Allah dengan khusyuk, dengan tadarruan wa khufyah, dengan merendahkan diri dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari awal hingga akhir bila ada salah ucap, salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.